Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alto Saputra Tanjung dengan NIM 23011111984 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baik, video ini merupakan ulangan tengah semester dari mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik. Jadi soal yang pertama yaitu mengapa pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik? Coba jelaskan. Jadi mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik sangat penting karena keduanya merupakan elemen kunci dalam memastikan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi publik. Berikut ada beberapa alasan mengapa hal ini penting. Yang pertama itu transparansi. Akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan keputusan diambil oleh pejabat publik. Ini membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu pengendalian korupsi. Pengawasan publik memberikan mekanisme untuk memonitoring tindakan pejabat dan institusi, sehingga meminimalisir peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya pengawasan, program dan kebijakan publik dapat dievaluasi apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang keempat itu peningkatan kepercayaan publik. Ketika pemerintahan atau institusi publik bertindak secara akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Ini sangat penting untuk stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Pejabat publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui akuntabilitas dan pengawasan, pejabat diingatkan akan kewajiban mereka melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dan pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik? Baik, untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik, diperlukan langkah-langkah sistematis dan terpadu. Berikut ada beberapa cara untuk menerapkannya. Yang pertama itu transparansi dalam pengelolaan keuangan. Lembaga publik harus menyusun laporan keuangan yang jelas dan terbuka, termasuk anggaran, pengeluaran, serta sumber pendapatan. Laporan ini harus diakses oleh publik dan diperiksa secara independen. Yang kedua itu audit dan pengawasan eksternal. Mengadakan audit eksternal secara berkala oleh lembaga audit independen. Audit ini bertujuan untuk memeriksa keuangan, proses operasional, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan juga penting untuk memastikan integritas. Yang ketiga itu penyusunan indikator kinerja utama atau KPI. Setiap program atau proyek publik harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga kemajuan dan keberhasilan dapat dievaluasi secara objektif. Yang keempat itu sistem pelaporan dan feedback. Menyediakan mekanisme bagi masyarakat atau penggunaan layanan untuk memberikan umpan balik, keluhan, atau kritik. Sistem ini memastikan bahwa seluruh masyarakat suaranya dapat didengar dan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja lembaga. Yang kelima itu partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah atau konsultasi publik. Hal ini memastikan kebijakan yang diambil lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki dan dukungan publik. Yang keenam itu sistem sanksi dan penghargaan. Menetapkan mekanisme sanksi bagi pejabat atau karyawan yang gagal dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau terlibat dalam pelanggaran, serta memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Ini akan meningkatkan tanggung jawab dan motivasi dalam menjalankan tugas. Yang ketujuh itu pelaporan rutin dan terbuka. Lembaga publik harus secara rutin melaporkan pencapaian program dan kebijakan kepada publik. Pelaporan ini tidak hanya mengenai hasil akhir, tetapi juga proses, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil. Yang ke-8 itu penguatan etika dan integritas. Mengembangkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas dalam kerja. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, penyusunan kode etik, serta penegakan disiplin secara tegas. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga publik dapat membangun sistem yang akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik, serta memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaan ketiga yaitu menjelaskan poin-poin penting dari
makalah kelompok kami. Jadi kelompok kami itu menjelaskan tentang lingkungan kerja yang akuntabel. Jadi poin-poin yang pertama yaitu pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi yang mencakup aspek-aspek fisik, sosial, dan psikologis di sekitar tempat kerja, mengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan non-fisik. Yang kedua itu aspek menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan. Peran pemimpin yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang kedua itu transparansi. Komunikasi terbuka dan jujur sangat dibutuhkan. Ketiga, integritas, etika dalam bekerja sangat diperhatikan. Yang keempat itu tanggung jawab. Karyawan harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Yang kelima itu keadilan. Semua karyawan diperlakukan secara adil. Keenam itu kepercayaan. Kepercayaan antara individu dan tim diperlukan. Yang ketujuh, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. 8 itu kejelasan. Tujuan dan peran dalam pekerjaan harus jelas. Yang ke-9 itu konsisten. Peraturan dan kebijakan diterapkan dengan konsisten. Dan poin yang ketiga itu tantangan dalam menciptakan lingkungan kerja. Yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama itu resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin sulit beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua itu kurangnya dukungan dari manajemen. Dukungan dari manajemen diperlukan untuk kesuksesan. Yang ketiga itu kesulitan dalam mengukur akuntabilitas. Sulit untuk menilai akuntabilitas seorang karyawan. Yang keempat yaitu ketidakjelasan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tidak selalu jelas. Yang kelima itu kekurangan pelatihan dan pendidikan. Kurangnya pembekalan karyawan dengan keterampilan yang diperlukan. Yang keenam itu budaya. Yang keenam itu budaya takut. Lingkungan yang membuat karyawan takut untuk berekspresi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat kinerja dari sebuah organisasi. Baik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.